maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Perkara nomor 199 PK /PIT/2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK /PIT/SUS/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pika Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak. Ya, itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Mau menegaskan aja untuk terpidana anak. Ya, dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku. Ya, jadi tetap
putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya. Yang anak itu berarti Saka Tatal ya? Yang anak ini di sini disebutkan perkara anak ya, tidak disebutkan namanya. Jadi di sini sedangkan perkara nomor 1688 PK Pitsus 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Jadi di sini penyebutannya anak ya, seperti itu. Karena anak ya, maka disebutnya perkara anak. Ya. Ya, masih ada lagi teman-teman? Cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi intinya ya, intinya itu permohonan PK para terpidana dalam register perkara 198 PK PIT 2024 dan perkara nomor 199 PK PIT 2024 dan register 1688 PK Pitsus 2006 semuanya ditolak oleh Majelis Hakim dan oleh Hakim Tunggal ya. Demikian ya. Baik teman-teman, demikianlah yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Semoga teman-teman mendapat informasi yang pantas untuk informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, selamat siang. Ya. Perkara Ronald Tanu kemarin kasasi yang ada di senting opinion itu Pak. Tunggu. Untuk Ronald sudah diputus. Pakai mic Pak, izin Pak. Pakai mic aja Pak. Jadi Ronald Tanu kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabul. Jadi kasasi yang tadinya di tingkat pertama itu bebas, kemudian kasasinya kabul ya, kabul, kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan subsidiar di ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya, itu Ronald Tanu ya. Pak, Ya, salah satu putusan ketua majelisnya kan membebaskan tuh terkait itu sikap MA sendiri gimana? loh, dissenting opinion ya, dissenting itu kan diatur dalam undang-undang, baik itu dia undang-undang pokok kekuasaan kehakiman maupun undang-undang MA itu kan diatur tentang dissenting. Jadi sebetulnya hal biasa dissenting itu. Nah, maka untuk menjaga karena ada lembaga dissenting, maka susunan majelis itu kan 3.